Hadirin, agama harus kita tegakkan, Islam harus kita perjuangkan. Dan sebagai pemimpin Islam, khususnya para kiai, disitulah kiai itu harus berperan. Umat Islam pecah tergantung ada di lisannya ulama, tergantung bagaimana pemimpin dari agama Islam itu sendiri. Contoh, Jamaah Manaqib punya imam. Kalau ngomongnya imamnya ngawur, mengadu domba, memvonis orang lain, maka pengikutnya pun akan ikut-ikutan memvonis. Maka dari itu, semoga ulama-ulamanya Allah hatinya dijadikan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang lillah billah, rasul bir rasul. Untuk itu, ayo ajaklah jamaah, khususnya imam-imam manaqib, semoga dirukunkan oleh Allah. Kiai dan kiai dirukunkan oleh Allah. Dengan kerukunan itu pula lah, semoga persatuan dan kesatuan umat Islam dilanggengkan oleh Allah. Doanya para ulama semoga dimustajabkan. Apa yang disampaikan semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Khusus untuk orang tua masing-masing. Saya punya orang tua, juga punya mertua. Jamaah yang sudah berkeluarga punya orang tua, juga punya mertua. Semoga orang tua dan mertuanya masing-masing, yang ada maupun yang tiada, sama diampuni dosanya oleh Allah. Diaku umat Rasulullah, dikumpulkan sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Yang masih ada ditambahkan umur oleh Allah. Kalau sakit disembuhkan oleh Allah. Doanya orang tua, mertua masing-masing dimustajabkan oleh Allah. Juga kepada gurunya masing-masing. Punya guru? Guru itu ibaratkan sopir taksi yang membawa penumpang menuju kemana dia punya tujuan. Jangan mentang-mentang sebagai guru, belum tentu gurunya lebih sampai daripada muridnya. Kadang murid pun bisa jadi lebih sampai duluan ketimbang gurunya. Maka dari itu, yang merasa guru jangan merasa lebih besar daripada murid. Yang merasa imam jangan merasa lebih tinggi daripada jamaahnya. Karena sampai dan tidaknya hanya Allah yang tahu dan dirinya yang merasakan. Makanya kalau jadi supir taksi, jangan cuma jadi sopir. Jangan cuma menyampaikan kepada tujuan. Taksi datang, kita antar ke Taman Mini. Begitu nyampe pintu Taman Mini, turun dari taksi. Taksinya ikut masuk apa enggak? Enggak, balik lagi. Sementara penumpangnya beli tiket masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, apa yang dia lihat di dalam Taman Mini? Dia melihat ada kiongmas, ada kereta gantung, ada rumah-rumah adat, semua hiburan ada di situ. Tempat pemandian ada binatang, apa saja ada di situ. Begitu dia cerita keluar, bilang kepada supir taksinya, di Taman Mini itu macam-macam, ada kiongmas, bohong kamu. Saya bolak-balik ke Taman Mini, bahkan satu hari bisa 100 kali saya ke Taman Mini, tapi tidak ada kiongmas, tidak ada kereta gantung, yang ada pintu gerbang serta tembok yang mengelilingi. Kamu yang bohong. Paham maksudnya apa? Aku adalah sopir taksi, kau adalah penumpangnya, wahai jamaah manaqib. Akan kubawa engkau menuju Allah, tidak aku tinggalkan engkau untuk masuk sendiri, tapi aku pun akan bersama kamu. Kubuka pintu gerbang keagungan Allah agar kamu dan aku mengenal apa yang ada di dalamnya. Kalau aku tidak masuk ke dalamnya, cuma ngomong doang, mentah akan kamu rasakan. Sehingga karena kamu saya ajak kenal ke dalam, maka aku katakan, ke pasar yang duduk
Yang seneng, yang susah, ke barat, ke timur, utara, selatan, ke atas, ke bawah, keluar, ke dalam, keluar masuk. Pernah jatuh cinta? Saya mau cerita, ada seseorang jatuh cinta kepada namanya Marfu'ah. Saking cintanya kepada Marfu'ah sehingga si fulan ini tergila-gila. Akhirnya dia menatap tembok, dia bicara dengan tembok, ya Marfu'ah, apa dosaku, apa salahku ya Marfu'ah? Percayalah wahai Marfu'ah, aku mencintaimu. Orang mengatakan itu gila, tembok diajak bicara. Gila kata mereka, tapi tidak bagi fulan, aku sedang bicara dengan Marfu'ah. Begitu dia melihat pohon, ya Marfu'ah, kenapa kau tak telepon aku Marfu'ah? Paham maksudnya? Itulah orang yang sudah gila cinta kepada Allah, menyatu dengan Allah, maka kemana dia menatap, yang terlihat hanyalah Allah. Dia melihat apapun yang ada di dalamnya, yang nampak dalam pandangan mata rasanya hanyalah Allah. Manusia yang semacam ini adalah manusia yang hatinya bebas, tidak terkontaminasi dari sekutu-sekutu Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Zikir manakib ini adalah kendaraan. Zikir ini adalah kendaraannya. Ibarat kapal, akulah nahkodanya. Kau adalah penumpang di dalamnya. Ayo bersama Abah, akan kuantarkan dirimu untuk menuju Allah. Begitu sudah sampai di pintu gerbang Allah, aku bawa engkau masuk ke dalamnya. Lalu akan kukenalkan kepadamu detak jantungmu, desah nafasmu, gerak langkahmu,